Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya memulai khotbah ini, saya membacakan sebuah puisi yang dituliskan oleh Amang Pendeta Justin Siombing yang disadur ulang oleh Opuye Forus Emeritus Pendeta Dr. Darwin Lebat Tobing. Begini puisinya. Oh pendeta berjubah hitam, bila kau masih muda, kau dianggap kurang berpengalaman. Tetapi bila rambut sudah beruban, kau dianggap terlalu tua. Bila tubuhmu gemuk, kau akan dituduh pendeta tukang tidur dan jago makan. Bila tubuhmu kurus, kau akan dituduh pendeta yang tidak tahu merawat tubuhmu. Bila kau memiliki keluarga besar, jemaat akan menganggap itu beban. Bila kau tidak mempunyai anak, kau dianggap tidak layak menjadi teladan. Bila istrimu aktif, ia akan dituduh terlalu menonjolkan diri. Bila istrimu tidak aktif, ia akan didukung tidak mendukung suami. Bila kau berkhotbah sambil membaca, itu dikatakan sangat membosankan. Bila kau berkhotbah tanpa melihat catatan, kau dianggap kurang persiapan. Bila khotbahmu panjang, itu membuat orang ngantuk. Bila khotbahmu pendek dan singkat, kau akan dituduh pendeta pemalas. Bila khotbahmu memakai ilustrasi, itu pasti dituduh kurang alkitabiah. Bila dalam khotbahmu tidak ada ilustrasi, itu dianggap terlalu tinggi dan ilmiah. Bila kau melakukan pembaruan, kau akan dituduh sewenang-wenang. Bila kau melanjutkan yang sudah ada, kau dianggap boneka saja. Bila kau gagal menyenangkan hati seorang, kau akan dituduh menyakiti hati jemaat. Bila kau berhasil menyenangkan hati anggota jemaat, kau akan dituduh penjilat. Bila kau terus terang dalam kebenaran, kau dianggap sengaja menyinggung perasaan. Bila kau tidak mau terus terang menganggap kebenaran, kau dianggap pengecut. Bila kau pakai mobil mewah, kau akan dituduh sombong dan pendeta duniawi. Bila kau berjalan kaki, kau dituduh pendeta yang kurang beriman dan kurang berdoa. Bila kau berpakaian rapi dan bagus, kau akan dituduh pendeta bagai peragawan. Bila berpakaian tidak rapi, kau akan dituduh pendeta kampungan, tak tahu berpenampilan. Oh pendeta berjubah hitam, kau diharapkan bijaksana bagaikan burung hantu, gagah berani bagaikan raja wali, tetapi rendah hati bagaikan burung merpati, dan bersedia makan apa saja bagaikan burung kenari. Ini adalah Amanginang, cuplikan puisi dari Pendeta Dr. Darwin, yang memang pada kenyataannya itu terjadi bukan hanya kepada pendeta. Semua bisa merasakan itu. Karena kita sering dikatakan salah hudul, salah concong. Kita sulit untuk melakukan karena yang menjadi penilaian kita kerap orang lain menjadi tolak ukur keberhasilan dalam kehidupan kita. Ketika orang dianggap sukses dengan berjalan-jalan, kita pun ikut dengan berjalan-jalan. Ketika lagi musimnya orang ke Yerusalem, kita datang ke Yerusalem menganggap itu kita ketidaktinggalan zaman. Amanginang saudara-saudara, inilah yang dirasakan oleh Paulus. Ketika dia mengalami hidup baru, dia mengalami sebuah pembaruan di dalam hidupnya, yang dahulunya adalah seorang yang menganiaya, mengintimidasi orang-orang Kristen. Tetapi ketika dia bertobat, banyak yang mencurigai hidupnya. Banyak yang menjadi
curiga akan apa yang dilakukan oleh Paulus. Jangan-jangan ini bukan ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan inilah Manginang yang membuat penilaian yang diberikan orang lain sering membuat kita sedih, sering menjadi penat dalam hidup kita, sering membuat kita kecewa, bahkan kita sering sakit karena sering mendengarkan omongan orang lain, bahkan menanggapi apa yang menjadi pandangan kritik kepada orang lain terhadap kita. Kita belajar dari saat ini tentang Paulus, hamba Tuhan, hamba Kristus Yesus yang kenyang akan cemooh, kenyang akan penghinaan, kenyang akan fitnah, kenyang akan ucapan penghakiman yang menusuk hatinya. Tetapi dia belajar untuk tidak ikut dan terkendali terhadap omongan orang lain. Karenanya, Manginang, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimana sebagai orang Kristen, sebagai orang yang beriman, supaya kita tidak mudah sangat sensitif di dalam memandang kritikan-kritikan orang yang ada di sekitar kita. Bahkan banyak orang yang menjadi sakit oleh karena mendengar pandangan-pandangan orang lain. Ya, karenanya tugas pelayanan ini dimandatkan kepada kita tidak hanya diberikan kepada pendeta saja, tetapi setiap orang percaya pasti harus hidup dalam memberitakan firman Tuhan. Karenanya itu Manginang, supaya kita memiliki tanggung jawab sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, pasti kita ingin dipercayakan rahasia-rahasia Allah di dalam kehidupan kita. Jadi rahasia-rahasia Allah yang Tuhan berikan pada kita supaya itu mendapatkan keselamatan dan berkat di dalam kehidupan kita, ada dua hal yang harus kita tekankan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita belajar untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, biasanya dia tidak akan melihat kritikan-kritikan itu yang memojokkan dirinya. Tetapi dia menganggap bahwasanya iblis sedang menyerang dia. Ketika orang yang hidup dalam Tuhan, dia akan belajar untuk memahami pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang sering dipojokkan. Tentu seperti Korina tadi yang mengatakan banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kerikil-kerikil dalam kehidupan kita. Tapi satu yang kita percayai, pertolongan Tuhan akan menolong orang-orang yang dihantam oleh isu-isu yang tidak benar. Karenanya yang kedua, yang pasti kita diajak pada saat ini untuk menjadi teladan. Rasul Paulus sendiri mempraktikkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karenanya ini bisa menjadi hidup bagi orang percaya untuk tetap setia dalam Tuhan. Kalau kita lihat tadi yang menjadi sebuah puisi, godang dohata nasahat tuhita, tikos manangso tikos pe, yang pasti Manginang di kehidupan kita, itu diharapkan kita menjadi teladan bagi banyak orang. Ketika kita menjadi teladan, tentu ini menjadi patron bagi kehidupan yang di sekitar kita. So kami padita, pasti nakinungan di guru tani, pasti kalau mendengarkan ini, kalau dilihat, ya pendeta tidak mengulah dengan cangkul. Kebanyakan hamba-hamba Tuhan banyak sakit oleh karena pikiran. Ya, pikiran apa? Pikiran yang membebani oleh karena banyak perkataan-perkataan. Karena ini juga mendasari setiap omongan orang yang harus kita perjawabi, kita tidak akan mampu memberi jawab kepada manusia. Kita tidak akan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi manusia. Karena kalau kita lakukan yang ini pasti salah. Wajar ada yang mengatakan bolo burju peho adong dongamu, molo so burju peho pasti adong dongamu. Ini menunjukkan sangat kontradiktif kehidupan manusia ketika dia memang hidup di dalam menegakkan satu sisi untuk menyenangkan hati manusia. Karenanya Manginang kita belajar apa yang mau dirasakan Paulus. Aku tidak merasakan apa yang kau lakukan, hakimi terhadap aku. Paulus mengatakan di sini bahwasanya memang tugas pertanggungjawabannya bukanlah kepada manusia, tetapi kepada Allah. Ketika kita memberikan jawaban atas apa yang kita perbuat kepada Tuhan, itu membuat kita lega. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegahan kepadamu.
Tetap do dibilang kuk tu hita, tetapi kuk yang memberikan kelegaan. Karena Tuhan tidak pernah membebani apa yang menjadi kemampuan lebih daripada kemampuan kita. Tuhan tidak pernah memberikan sebuah beban di dalam kehidupan kita kalau itu tidak mampu kita untuk lakukan. Tuhan tahu apa yang menjadi kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi ukuran dalam kapasitas kita. Karenanya Amang Inang di sini memberikan suatu penguatan bagi kita supaya kita tetap hidup di dalam keteladanan apa yang Rasul Paulus ajarkan. Yang menjadi persoalan, kita boleh menilik orang-orang yang suka menghakimi. Apa yang melatar belakangi orang suka menghakimi? Apa yang melatar belakangi orang suka bergosip? Apa yang melatar belakangi orang suka mengatai, ngomong-ngomongi tentang orang lain? Yang pasti kita melihat ada hosom, ada elat, ada teang. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang sulit untuk melihat dirinya. Garis balok di depan matamu tidak bisa kau lihat. Ini sering terjadi. Kita sering melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak berkaca dahulu terhadap diri kita. Karenanya kita belajar pada saat ini Amang Inang, bagaimana hidup orang Kristen untuk memberikan masukan-masukan yang membangun bagi sebuah komunitas itu. Makanya minggu yang lalu dikatakan mau nomor dosa dong ami, topo tibana apa dua-dua. Ya kan? Kalau kau sayang dengan orang lain, kalau kau sayang dengan orang yang kau kritik, kamu akan ngomong berdua-dua dengan dia. Supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, Amang Inang, kenapa orang suka menghakimi? Kenapa orang suka menggosip? Karena memang di dalam hatinya tidak bersih. Apa yang melatar belakangi orang tidak bersih dalam hatinya? Karena memang Amang Inang terjadi ketidakberesan di dalam hati orang itu. Orang yang hatinya menyimpan kepahitan biasanya keluar hidupnya pahit. Orang yang mempunyai sampah di dalam hidupnya yang tertumpuk, maka akan keluar sampah-sampah kehidupan dari mulutnya. Yang suka berkata keras, yang suka membentak-bentak, yang suka memaki-maki. Karena wajar di dalam hatinya tidak bersih. Wajarlah di dalam hatinya itulah yang dikeluarkannya. Karena apa yang kita ketahui, itulah yang akan kita katakan. Inilah yang mengajarkan kita, Amang Inang, supaya kita memiliki hati yang bersih. Seperti Paulus yang orientasinya dan hidupnya hanya bergantung kepada Kristus. Makanya dikatakan, hidupku adalah kematian adalah keuntungan bagiku, kata Paulus. Karena dia sangat-sangat menghidupi tentang firman Injil yang dia terima oleh karena pertobatan mengenal Yesus Kristus. Ini yang mengajarkan kita supaya kita tetap memelihara hati kita supaya bersih. Menjaga keintiman kita, selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya kita terus mendapatkan pembaruan hidup. Itu kerap tapan bilang, selalu baru tiap pagi. Kita diharapkan menjadi orang-orang yang baru tiap pagi. Ketika kau punya masalah, Amang Inang, selesaikan masalah itu di hari itu juga. Ya, mau tiki marbedai hamu amat tado inata, selesaikan di hari itu juga. Karena apa? Kalau besoknya iblis sudah intervensi, campur tangan, dan itu bisa menyebar kemana-mana. Untuk konflik itu tidak pernah bisa diselesaikan. Kita karena holongan di bagasan Yesus Kristus, firman Tuhan juga mengajak kepada kita pada saat ini, Paulus bukan orang yang anti kritik. Bukan. Paulus adalah orang yang sangat terbuka, dia sangat orang yang inklusif, orang yang universal, melihat bagaimana Injil boleh dikembangkan, bagaimana Injil boleh tersebar sampai ke ujung dunia. Ini yang menjadi semangat daripada Paulus, sehingga apa yang menjadi kritik di sekitarnya, penghakiman-penghakiman dalam dirinya, dia dengar itu, tetapi dia tidak mau terintimidasi, karena hal-hal itu membuat Injil tidak akan tersebar sampai kemana dia boleh melangkah. Makanya ketika sampai di kitab Rom pun, dia mengalami walaupun dia di penjara, dia terus mengobarkan Injil itu. Artinya firman Tuhan tidak pernah akan dibatasi oleh karena kritikan-kritikan orang-orang yang di sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama ngiu mana yang dipasahat hata dari bata, asa gabe hapo sampai hita, asa bui gabe hut bui dipertanggungjawabkan, narade hita dikritik, asa jupang akan hurang dasip dia kau lauta. Makanya ketika ada orang yang menasihati kita, Mang Inang, kami ini pendeta juga tidak sempurna.
Makanya juga kami perlu juga dinasihati, ya kan? Perlu juga dibilang sesuatu. Amang, orang baga dunia dasi mulai butuh hormati sana baga ini dihamu misalnya. Ya kan? Nggak tahu, ulah ini dia sini padite ini, kan? Nah, berarti nasodong marah ya nih. Oh maju amang pakai hamu bah. Asa margat itu dasi mulai, ya kan? Ulah ini dia sini padite. Saya otak nih, jangan dong solusi. Jadi kehidupan orang-orang yang mengkritik hendaklah dia memberikan solusi untuk membangun sebuah komunitas itu. Karenanya banyak perpecahan-perpecahan di tengah-tengah jemaat ini karena kritik-kritik itu hanya sebagai awang-awang belaka yang tidak memiliki jawaban-jawaban. Sering kita marmut-tumut sehingga jawaban-jawaban itu tidak kita temukan karena tidak menyampaikan di tempat yang tepat. Ya kan? Kalau di jok marapok huria hita kamanginang marlawat deh hita. Jadi alai malu mula siano marumutu hita. Aina bar parledo. Ai baro lana hepeng nama dia hawon. Apa yang ngali patorang hepeng naon latuson. Pamakena latuson. Jala adong do transparansi na. Dangi. Nah, aku makanya heran kamanginang di HKBP kalau ada orang yang bertanya-tanya tentang keuangan padahal ada transparansi keuangan, ada rapat parhalado, ada rapot huria, ada audit huria. Makanya saya bingung di mana yang letaknya salah. Gereja yang salah secara organisatoris, mana pribadi kita yang salah karena kita tidak memberikan kontribusi aktif dalam pelayanan di gereja ini. Ido amanginang naholongan di bangsa Yesus Kristus, Paulus mengungkapkan penyebab perilaku ini tidak sepatutnya terjadi dalam jemaat Korintus. Karena kita diharapkan menjadi orang yang menawarkan solusi-solusi, menjadi orang yang memberikan jawaban di dalam setiap kritik-kritik yang ada. Karena itu yang menjadi penekanan firman Tuhan yang terakhir buat kita, bahwasanya yang menentukan penghukuman, penghakiman itu bukanlah manusia. Jadi jangan repot kita memberikan jawaban-jawaban atas kritik-kritik terhadap kita yang tidak membangun. Debatado panghuhum natutus itu tuh. Karena Tuhan akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Alai rodo tuhatena menghumi akan mengodo dot namati. Nomor lapatan do disi penghukuman yang terjadi dalam kehidupan kita, hak daripada penghukuman dan penghakiman adalah milik Allah, bukanlah milik manusia. Karena tugas manusia, tugas orang-orang percaya diwajibkan adalah untuk menaburkan cinta kasih Allah, bukan dalam kerangka menghakimi. Itu sebabnya coba kita bedakan orang-orang yang suka berpikir untuk membangun daripada orang yang suka mengkritik tanpa alasan. Biasanya orang-orang yang berpikir kontributif, dia akan selalu maju dalam berpikir dan hidupnya tenang, ya kan? Tapi kalau orang yang sering melihat kesalahan-kesalahan orang lain, jangan dong ulau na olah mengida titing hasalannya titing, kan? Jangan dia do karejo na mengkritik, alai jangan dong mengalian solusi. Menyadari bahwa Tuhan akan menghakimi kita di akhir zaman. Karenanya seorang yang dipercaya oleh Kristus, yang diberikan rahasia oleh Allah tadi, dia mampu untuk memberikan jawab ketika Tuhan datang. Disitulah orang yang mengatakan, hidupku akan diberikan upah oleh Allah bagi yang menghakimi. Di pasu-pasu majolma yang dihakimi. Di pargogoi mahita. Karena ini memang kehidupan para rasul sudah mengalami ini jauh lebih dahulu daripada kita. Yesus Kristus tanpa pernah melakukan kesalahan, Yesus juga banyak melakukan kritik, bahkan cemooh, hakiman, bahkan harus mendapatkan hukuman yang dia tidak pernah lakukan. Alani diajar homatu hitam. Asa morot mahita sian pangalahon na girgir manguhumi akadongata. Manguhumi akaparhaladota. Manguhumi aka nanhumalianta. Morot mahita sian pangalahi asa talpedo HP pangalahon na girgir manguhumi. Tu pangalahon naso haposan. Tagoman do girgir hita papatar mamarita mangulahon nasintongan di debata daripada hita ganupari hita gabe bahan si pikiran. Alani dihita kanahologan akamanami nanami panipuli ni jamitaon bodo tiopota bahwasanya kita menyadari bahwasanya hidup kita adalah hidup yang diberkati. Hidup yang diberkati adalah hidup yang memberi berkat, bisa memberikan rasa nyaman
dari orang-orang yang di sekitar kita. Karenanya dihita amang inang nolong di bagasan Yesus Kristus, makanan gudang ke istilah-istilah na tubuh di teman-teman di Huria. Karena muncul istilah-istilah penghakiman itu. Istilah anak yang situ anapir misalnya kan. Nah, karena holan margogo di padapokna dan holo majalo padapok di dohan. Misalnya. Karena ini kita belajar di saat ini unang salah hudul be, unang salah jonjong parmulata di pangido matuhita di tikion supaya kita teruslah berkarya. Ketika kita mendapatkan penyelamatan oleh karya gaya hidup Paulus yang diperbarui, kita diajak untuk saat ini teruslah berkarya untuk Tuhan karena hidupmu bukanlah untuk dihakimi manusia, tetapi Allah lah yang memberi jawab. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati, maka tiap-tiap orang yang akan menerima pujian dari Allah. Karenanya menginang saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ujungnya adalah Tuhan akan selalu bilang, "Idomu ma sian parbuena." Buahlah yang menentukan hasil daripada kehidupan orang berhasil atau tidaknya melakukan sebuah kehidupan. Nang kala lo jahita, tayi daro, bah marparbue do teh pangulau mati. Nababalu ho halepe bui di perjuangan ko kay nakomo teh. Itu buah yang akan dilihat, buah yang manislah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karenanya amanginang firman Tuhan mengajak kepada kita untuk terus berdirilah teguh, jangan goyah melakukan kebaikan di dalam hidup kita. Kebaikan itu bukan karena mau dipuji manusia, tapi mintalah pujian yang berasal dari Allah. Ketika pujian itu berasal dari Allah, kita akan semangat melakukan aktivitas kita dalam keseharian kita. Tapa bawa ma akan adinggani. Tabarita homa akan adinggani sian akadongata. Unang maakana buluki. At juga ri sudesya kita on napuri so tapa babua akan adinggan siya nakadungata. Tabayak kumaju harmonis ni hurion, harmonis ni lingkungata, harmonis ni negara tahun. Dangi apalagi mah musim-musim politik tahun dangi tahun-tahun politik. Dundulan nonon ngadikaton, banyak saling fitnah dan apa. Kita diajak untuk tidak ikut terprovokasi dari penghakiman-penghakiman dunia ini. Molo adong namarsihatan akadongamu dang pola marsidohot tamung desi. Ido tadda naparpabueon hasil adegani di bagasan nguluta nani holongan di bagasan Yesus Kristus. Di pasu-pasu Tuhan mahita. Marparbue majam itawan di bagasan hapor siota asa tarida nani holongan Kristus kita. Marilah kita tiap-tiap orang menerima pujian dari Allah di kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.